Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang Ausbildung di masa pandemi. Kalau tidak salah, di bulan September tahun lalu, itu ada salah satu siswa yang datang ke sini untuk Ausbildung gastronomi. Gimana nih kesan, pengalaman, atau ceritanya? Tonton terus videonya. Untuk akhir-akhir ini, maksudnya udah semakin kemarin tuh semakin dibikin kayak harus bisa kayak yang lain gitu. Yang lain bikin dessert, aku harus bisa. Yang lain bikin half gri, aku harus bisa gitu kan. Apa kabar, Dava? Libur ya? Alhamdulillah, baik-baik Baik. sekali. Gimana, sudah betah di sini? Lumayan lah, masih penyesuaian kan. Tapi kalau Penyesuaian. untuk masalah di tempat kerja sama di tempat sekolah udah nyaman sih. Udah nyaman. Udah itulah, sealur lah. Mhm. Nah, kemarin kalau nggak salah kan September ya ke sini. Ya. Nah, Mm-mm. mungkin bisa cerita sedikit eh, kesannya pas datang ke sini. Kan kondisinya juga kan lagi masa pandemi ya waktu itu, masih dalam masa Mm-mm. pandemi. Itu gimana? Sebenarnya sedikit disayangkan soalnya sampai waktu masa pandemi kan, karena banyak pembatasan lah, segala macem lah. Hmm? Tapi walaupun gitu, gimana ya, kayak enak-enak dan ekspektasi di Indo itu terbayarkan gitu. Jadi ekspektasinya enak di Jerman tuh langsung terbayarkan gitu. Jadi Walaupun ekspektasinya waktu pas di Indo, Jerman tuh kayak apa? kalau aku sih ya ekspektasinya tuh kayak tertib gitu kan, Hmm. orang-orangnya tertib, enak-enak kan, walaupun masih ramahan orang kita, tapi setidaknya orang di sini tuh saling menghargai gitu Ya. kan, Mhm. baik dari Deutschernya maupun dari Ausländernya gitu. Mhm. Jadi lumayan bikin betah lah karena hal itu kan. Mhm. Nah, terus pas kalau nggak salah Oktobernya itu udah mulai sekolah kan ya? Ya, Nah, pas masuk itu gimana penyesuaian sama teman-teman atau di dunia kerjanya pas di bidang gastronomi kan ya? ya. Di hotel atau di Eh, mana? Di hotel. kalau pertama kalau di kerja terutama sama kolega-kolega itu langsung welcome gitu orang-orangnya, Hmm? karena sebelumnya juga kan aku ada satu yang orang Ausbilder dari Indo kan, Ausbilderin, dan dia juga gimana ya, kesan orang terhadap dia juga udah baik gitu, oh orang Indo gini ramah gitu kan, jadi otomatis mereka tuh pada welcome, Mhm. termasuk sama di sekolah walaupun aku orang Indo sendirian, tapi anak-anaknya di sana tuh sama-sama menyesuaikan baik dari Ausländernya ataupun dari Deutschernya sendiri. Mhm. Termasuk para guru-guru tuh ramah-ramah menurut aku Mhm. kalau dalam pengajaran. Ya. Dan yang mengejutkan sih pelajarannya tuh enak gitu. Kita bisa santai, bisa mudah gitu. Lebih Mhm. mudah lah daripada kalau belajar-belajar di Indo kan kadang rumit, bikin stres gitu kan. Kalau di sini enggak sih kalau menurut aku. Untuk pembelajarannya sendiri, pelajarannya contohnya apa aja? Pembelajaran biarpun aku di gastronomi, di sini juga belajar yang umum kan, misalnya seperti matematika, ekonomi dan lain-lain. Mhm. Tapi kalau untuk untuk spesifikasi, kalau misalnya jurusan aku gastronomi itu di awal-awal kita biarpun gastronomi belajar servis juga, higienis, gizi-gizi makanan, Mhm. terus termasuk memasakkan. Dan walaupun karena di gastronomi, biarpun aku ngambil koki, aku juga belajar servis melayani tamu gitu. Kalau untuk di awal-awal ya, termasuk yang kelner juga belajar awal-awal juga belajar masak Mhm. sama-sama. Jadi sejauh ini bisa diikuti lah ya pelajarannya, nggak ada yang sulit. Ah ya, tapi karena kemarin kan sempat kelas online tuh dikarenakan lockdown. Mhm. Jadi ya sama sih, sama seperti seperti keresahan-keresahan orang kelas online pada umumnya gitu kan, yang
agak masuk ke otak, agak kurang gitu kan. Kalau kita ketemu langsung kan jadi lebih enak gitu kan, Mungkin komunikasi kurang bertanya. fokus juga kan kalau Ah, misalnya di rumah karena situasinya ya berbeda, nggak tatap muka kan. berbeda. Kadang kita buka Zoom tapi tab selanjutnya kita buka Instagram gitu kan. Ya betul kan, bisa sambil ngapain. Iya. Tapi setelah datang waktu Oktober itu, tapi masih sempat ada kelas. Sempat 1 bulan itu masih masuk ke kelas, jadi udah merasakan suasana di sekolah gitu, di kelas-kelas gitu. Jadi setelah itu lockdown lagi kan, jadi online lagi. Ya, jatuhnya udah 2 bulan sih, ya udah 2 bulan sekolah. Itu kalau nggak salah sistemnya itu sekolah 3 hari, 2 harinya untuk kerja. Itu? Enggak, aku blok aku. Oh, Aku yang blok. Ya. yang blok. Jadi misalnya berapa bulan di tempat kerja gitu? Ya, terus 1 bulan sekolah gitu. Oke. Nah, sekarang itu lagi sekolah atau lagi kerja? Sekarang lagi kerja sih, walaupun kerjanya nggak terlalu banyak karena itu hotel juga tutup kan, restoran juga tutup. Jadi kerjanya itu cuma Jumat Sabtu Minggu buat take away aja makanan-makanan. Oke. Nah, sejauh ini apa yang udah dikerjain di pekerjaan itu? Aku di pekerjaan itu udah gimana ya? Pokoknya awal kan memang dikenalkan dulu kan, gini. Tapi untuk akhir-akhir ini, maksudnya udah semakin kemarin tuh semakin dibikin kayak harus bisa kayak yang lain gitu. Yang lain bikin dessert, aku harus bisa. Yang lain bikin half curry, aku harus bisa gitu kan. Dan cara melayani, cara bikin resep, cara bikin bahan baku, itu tuh semua diajarin kan. Termasuk membeli itu kan, membeli bahan-bahan dari mana. Kalau di hotel aku itu termasuk jenis yang belinya harus di sini gitu. Kalau nggak di sini nggak bisa gitu. Khusus jadi gitu harus ya, spesifik. mereka. Iya. Apa yang orang sini tahu, karyawan di sini tahu, harus aku tahu juga gitu. Nah, sejauh ini menu apa yang udah bisa dikerjain sendiri? Kalau aku banyak ya, termasuk karena sering ganti-ganti terus kan tiap hari kan. Jadi misalnya kayak salad aja itu banyak jenisnya gitu. Harus dihafalin, jadi otomatis bisa semua gitu. Itu komposisinya sendiri berarti udah tahu ya. Jadi tinggal ini. Jadi Dava sendiri yang dari A sampai Z ngelakuin. Iya, kebanyakan sih gitu. Karena memang dituntut tuh bukan kita mengerjakan pekerjaan orang lain, tapi membuat pekerjaan kita sendiri terus diselesaikan gitu. Diselesaikan, betul. Jadi sampai saat ini belum ada kendala. Maksudnya mungkin di masa beberapa bulan ini ngerasa apa ya, ada kesulitan gitu? Kalau masalah kendala sih, kalau aku kurang sih kendala. Paling karena hotel tutup aja gitu. Jadi pekerjaannya lebih kurang dan belajarnya juga lebih sedikit. Jadi kalau misalnya hotel buka kan rame tuh, jadi kita tahu gimana melayani tamu yang rame gitu, trik-triknya gitu. Terus banyak ketemu kolega-kolega juga dan mereka bisa ngajarin bareng-bareng. Berhubung karena pandemi, hotel tutup, orang nggak kerja, jadi lebih terbatas aja pergerakan. Kerjanya 8 jam ya per hari? Jadi per minggu itu 40 jam. Untuk liburnya sendiri sudah ditentukan atau misalnya kita bisa milih sendiri? Liburan yang mana tuh? Libur kan kalau nggak salah kerja itu cuman seminggu itu 5 hari ya? Oh ya. Maksudnya yang 2 hari ini sudah ditetapkan atau berubah-ubah? Berubah-ubah sih, tergantung. Kalau aku kan posisinya kayak saling gantian sama acubi lain yang orang Indo kan. Jadi kami berdua tuh ganti-gantian gitu. Kalau misalnya dia libur, aku enggak. Kalau misalnya aku libur, dia enggak. Oke. Berarti dari pihak sana, dari kerja yang menentukan. Dari pihak kerja. Jadi kita nggak bisa misalnya saya mau libur hari ini. Enggak bisa. Tapi kalau misalnya memang di hari itu ada kira-kiranya ada termin atau kita harus kemana gitu, itu bisa digantikan. Bisa digantikan. Oke. Nah, kalau untuk sekolahnya sendiri itu Auslandernya di kelas ada berapa orang? Selain Dava, ada yang lain? Kalau aku Auslandernya tuh
sekitar setengah kelas tuh ada 6 sampai 7 orang lah. 7 orang yang Auslander. Satu kelasnya ada berapa? Satu kelas kami bisa 14 sih. Ya, 14. Nah, berarti kebanyakan Setengahnya dari Auslander. negara mana? Kebanyakan enggak sih, kayak balance aja gitu. Ada yang dari Vietnam tuh 2 orang, ada yang dari Kazakhstan 2 orang, ada yang dari Georgia 2 orang. Tapi aku aja yang sendiri gitu. Oke. Tapi sejauh ini aman ya, mereka maksudnya bisa komunikasi dan lain-lain, nggak ada masalah? Ya, nggak ada masalah sih. Kalau masalah pelajaran, tanya gini masih welcome. Nah, berarti di masa pandemi ini semuanya online ya, kerja juga kan tutup, ya masih lockdown kan. Nanti kalau misalnya nggak lockdown, itu biasanya sistem kerjanya gimana? Masih 8 jam juga atau enggak? Masih tetap 8 jam karena tamu kan pasti ada gitu kan. Jadi kalau aku tuh kalau di dapur biasanya tuh fokusnya tuh di malam hari. Jadi dari jam 1 sampai jam 5 lah. Jam 5 itu persiapan kan, berhitung. Terus dari jam 5 sampai jam 10-nya tuh baru guestnya datang semua Baru di sana titik klimaksnya gitu, belajar, bekerja. Berarti servis juga semua juga termasuk ya di dalamnya, maksudnya? Atau hanya sekarang lagi belajar misalnya di dalam misalnya untuk makanan, terus servisnya nanti, atau sekarang semuanya harus dikerjakan bersama? Kalau di sekarang kayak kalau nggak terlalu fokus ke satu, tapi lebih ke basic dari keseluruhan gitu. Okay. Jadi kemungkinan kalau untuk yang masalah servis untuk itu tuh memang dianjurkan, tapi itu nggak yang langsung kamu ini nggak. Okay. Masih tetap ada itunya, ada step by step lah. Oke. Jadi sejauh ini aman ya, nyaman. Iya, aman. Alhamdulillah. Nah, di luar dari Ausbildung, biasanya kalau ya sekarang kan lagi masa pandemi ya, jadi susah juga untuk keluar mau kemana-kemana. Udah sejauh ini udah pernah ke mana aja? Maksudnya? Kalau aku paling jalan-jalan ke Freiburg kan, terus ada diajakin sama teman, diajakin sama yang kenal di sana kan, melihat-lihat icon-icon gitu kan. Dan juga tempat aku ini termasuk tempat wilayah di wisata gitu, jadi bisa wander, bisa daki gunung di sana, ada tempat sejarah gitu. Jadi aku di sini aja sebenarnya nggak bosan sih, karena memang ada kegiatan yang dilakukan gitu. Ini bagus berarti. Semuanya totalnya berapa? 3,5 tahun atau 3 tahun ya Ausbildungnya? Kalau aku di kontrak itu 3 tahun. 3 tahun. Tapi nggak tahu karena aku ada berbincang-bincang kemarin sama kepala chef gitu, kepala kok di sini. Katanya kayaknya Ausbildung kamu ini bisa ditambah karena memang dalam beberapa bulan ini kan karena pandemi itu belajarnya lebih sedikit gitu. Betul. Lebih terpangkas. Jadi mungkin nanti bakal ditambah ataupun memang belajarnya yang ditambah. Berarti selama ini belum ada ujian ya? Masih praktek kerja? Belum. Ya, belum ada sih. Masih paling kalau ujian itu ujian kayak ujian harian aja sama sekolah. Itu tertulis atau tertulis? Tertulis. Kalau prakteknya misalnya di lapangannya sudah belum? Kalau praktek itu di dalam pembelajaran paling cuma. Di pembelajaran gitu aja. Oke. Jadi kesulitan juga nggak ada sejauh ini aman, teman-teman juga maksudnya oke. Yep. Teman-teman oke gitu. Teman-teman oke. Tapi tergantung ya, dia tuh gimana ya, kalau Ausbildung kan tergantung daerah juga kan, tergantung daerah, tergantung perusahaan gitu kan. Jadi kesulitannya tuh beda-beda lah, tantangan setiap Ausbildung tuh beda-beda gitu. Misalnya? Misalnya kalau ada yang teman aku itu daerahnya memang daerah yang agak ke pelosok gitu, jauh dari kota gitu. Jadi harus jalan kaki dulu baru naik kereta gitu, harus jauh dulu gitu biasanya. Jarak berarti ya. Jarak. Kendalanya bukan kendala. Karena akses transportasi kan juga di sini nggak terlalu harus diragukan walaupun gitu. Tapi ya
tergantung tempat juga. Kadang ada yang dapat bosnya yang strength gitu, yang ketat gitu kan, tempat kerjanya yang ketat, terus dapat sekolah juga yang anak-anak murid-muridnya tuh nggak bersahabat gitu. Tapi sih tergantung dari mental kita sebagai acubi gitu. Ya, kalau udah siap dari awal ya gimana pun terabas weh. Betul. Nah, kesannya sekarang selama sudah di sana berapa ya? 6 bulan, 5 bulan ya ada ya sekitar. Kesannya gimana? Kalau aku kesannya tuh udah lumayan menyesuaikan ya, dan nggak menyesal lah intinya. Intinya nggak nyesel kalau udah sampai sini. Udah betah gitu maksudnya? Udah betah. Betah. Lumayan gitu. Rasanya nggak mau pulang. Tapi ntar pulang dulu ya. Ya, oke. Nah, mungkin yang terakhir pesan-pesan nih buat misalnya teman-teman sekarang kan banyak juga mungkin dalam kondisi kayak gini juga mereka masih mungkin kesulitan karena di kedutaannya mungkin belum dibuka, pembukaan atau gimana, atau persiapan-persiapan untuk bisa Ausbildung di Jerman tuh seperti apa? Mungkin ada pesan-pesan atau bisa sharing nama yang lain. Kalau aku itu lebih propernya tuh untuk pesan untuk gimana ya? Sedikit wejangan untuk yang mau datang ke sini, bahasa itu 3 kali, bahasa. Kalau Nabi kan ibu, kalau aku bahasa. Karena dengan kita lancar bahasa itu semua mudah di sini. Betul. Intinya ngomong, kalau kita lancar bahasa, kita ada kesulitan kita ngomong dikasih. Kita butuh laptop kita ngomong dikasih. Kita butuh uang diomong kita dikasih gitu kan. Intinya kalau kita bisa menginformasikan apa yang kita mau, di sini insya Allah terkabulkan gitu. Selama kitanya juga baik niatnya kan. Terus buat yang mau kontek-kontekan juga bisa di IG. Ya bisa di IG Bamdin. Bamdin N-nya double. Udah. Cuman bahasa aja yang harus dipersiapkan, selain itu mental? Mental tentu aja harus. Kalau udah ada tekad dari awal itu mau ke Jerman tuh karena gimana ya, perubahan tuh pasti terjadi gitu, baik dari kitanya nanti waktu di sini ataupun suasananya dari kita Indo ke sini tuh berubahnya tuh kayak 180 derajat lah, di mana di sini orang tertib, nggak boleh telat gitu kan, telat 1 menit 2 menit aja itu fatal bagi orang-orang sini gitu. Karena berharga di sini waktu ya. Karena budaya utama. Kalau kita udah mempelajari, kalau aku kan sebagai acubi kan awal-awal tuh kalau di Indo kan udah mulai kan belajar budaya Jerman itu gimana, orang-orangnya gimana gitu kan. Jadi paling itu sih yang harus disiapkan. Mungkin ada lagi. Sama kalau yang udah di sini jangan patah semangat. Ya betul. Ajar. Terus berjuang. Ya, terus berjuang. Betul. Sampai titik penghabisan. Bisa, betul. Mungkin ada lagi pesan-pesan lainnya? Pesan-pesan lainnya, terima kasih buat ibu saya di rumah yang kalau nonton, udah gitu aja. Gitu aja. Oke. Ini pembicaranya benar-benar padat, singkat, dan semua informasi insya Allah mudah-mudahan bisa tersampaikan ya ke teman-teman, bisa sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak ya Dava waktunya, sukses terus, lancar semuanya, terus yang pastinya nyaman dan betah lah di sana ya. Jaga kesehatan juga. Amin. Makasih Prab. Makasih banyak ya. Danke ya. Ya. Tschüss. Tschüss.